Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3197, Membalikkan Langit. Setelah kematian Raja Li, pasukan Raja Li mulai melarikan diri satu demi satu. Melihat ini, Ihe memimpin para prajurit kota Kaisar Iblis untuk bergegas membunuh. Sampai ke kota Raja Mingli, Chen Ping, kamu baik-baik saja? Gao Qilan dan mereka semua berkumpul, dan melihat bahwa wajah Chen Ping sedikit tidak menyenangkan, jadi mereka bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, Chen Ping tersenyum ringan. Tetapi setelah berbicara, Chen Ping hanya merasa langit berputar, dan seluruh orang jatuh ke tanah dalam sekejap. Menarik busur Raja Dewa beberapa kali berturut-turut adalah konsumsi besar kekuatan Chen Ping, dan Chen Ping sedikit kehabisan tenaga saat ini. Melihat Chen Ping pingsan, beberapa wanita membawa Chen Ping kembali ke kota Kaisar Iblis. Pusing Chen Ping adalah 3 hari, dan dalam 3 hari terakhir, Ihe memimpin orang-orang untuk sepenuhnya menduduki kota Raja Mingli. Menduduki kota Mingli King telah meningkatkan kekuatan Ihe banyak. Apakah Tuan Chen belum bangun? Yihe memandang Chen Ping, yang masih koma, dan terlihat sedikit gugup. Sudah 3 hari, dan Chen Ping koma selama 3 hari. Aku belum bangun, tapi tubuhku bukan masalah besar. Ini koma yang disebabkan oleh konsumsi energi yang berlebihan. Liu Ruyan memeriksa tubuh Chen Ping setiap hari, dan dia tahu bahwa tidak ada yang terjadi pada tubuh Chen Ping. Meskipun busur Raja Dewa bagus, itu juga terlalu menuntut fisik, jadi saya telah menyiapkan beberapa sumber daya lagi agar Tuan Chen Ping dapat pulih lebih cepat. Yihe mengumpulkan banyak sumber daya dari kota Raja Mingli, berniat membiarkan Chen Ping menyerap semuanya, sehingga Chen Ping dapat pulih dengan cepat. Begitu suara Yihe turun, dia melihat Chen Ping perlahan membuka matanya. Chen melihat bahwa Chen Ping sudah bangun, dan Liu Ruyan buru-buru berteriak dengan penuh semangat. Tuan Chen Ihe juga bergegas maju. Chen Ping perlahan bangkit, melihat sekeliling, dan berkata, sudah berapa lama saya koma? Bagaimana kota Raja Mingli? Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 hari. Saya telah mengambil kota Raja Mingli. Anda tidak perlu khawatir tentang Yihe buru-buru berkata. Yah, jika kamu memberitahuku, aku tidak boleh mengungkapkan setengah kalimat tentang busur Raja Dewa di tanganku. Chen Ping menginstruksikan Yihe. Chen Ping tahu bahwa jika berita ini menyebar, dia akan menjadi sasaran semua orang, dan semua orang diperkirakan memiliki masalah dengannya dan ingin membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Chen, saya sudah memberitahu saya, tidak ada yang berani membocorkan setengah kalimat. Yihe juga memahami pentingnya God King Bow. Berapa banyak orang yang memperebutkan God King Bow? Jika mereka tahu bahwa Chen Ping memiliki God King Bow di tangannya, maka tidak gila merepotkan Chen Ping. Apakah Phoenix Api belum kembali? Chen Ping bertanya lagi. Gadis Phoenix Api diperkirakan akan kembali dalam beberapa hari. Tuan Chen, Anda dapat berkultivasi dengan nyaman, dan saya akan menangani sisanya. Yihe meminta Chen Ping untuk istirahat dengan baik. Jangan terlalu banyak berpikir. Saat Chen Ping sedang mengobrol dengan Yihe, tiba-tiba Ni Heng berlari masuk. Ni Heng, mengapa kamu lari kembali? Bukankah aku membiarkanmu mengikuti ketiga tetua kembali ke Sekte Yuding? Melihat Ni Heng berlari kembali, Liu Ruyan terkejut dan bertanya. Masalah kota Kaisar Iblis terpecahkan, jadi Liu Ruyan membiarkan ketiga tetua kembali dengan semua orang dari Sekte Yuding. Tapi ini hanya beberapa hari lagi, Ni Heng berlari kembali. Master Sekte Yuding diduduki oleh Hu Yixiao itu. Dia memanfaatkan kota Raja Mingli untuk menyerang kota Kaisar Iblis, dan ketika Sekte Yuding kami datang untuk membantu, dia memimpin seseorang untuk menduduki Sekte Yuding. Kota Raja Mingli itu sengaja menempatkan kita ke kota Kaisar Iblis, sehingga Sekte Yuding kosong, dan kemudian Hu Yixiao dapat dengan mudah menang. Ni Heng berkata dengan terengah-engah. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut,
dia tidak menyangka Hu Yixiao ini tidak mati. Sial, Hu Yixiao ini benar-benar berani, bahwa Raja Li sudah mati sekarang, dan kota Raja Mingli berada di bawah komandoku, dan dia berani membuat masalah. Nona Liu, jangan khawatir, Sekte Yuding Anda telah memberi Hu Yixiao kesempatan untuk kota Kaisar Iblis kami, dan saya pribadi akan membawa seseorang ke Sekte Yuding sekarang, menghancurkan Hu Yixiao itu, dan membantu Anda merebut kembali Sekte Yuding. Wajah Ihe penuh amarah. Hu Yixiao kecil, juga bisa membalikkan langit. Bab 3198, Omong Kosong. Yihe, sekarang kota Raja Mingli baru saja direbut, itu tidak terlalu stabil, dan kota Kaisar Iblis juga membutuhkanmu, jadi kamu tidak harus pergi. Aku akan pergi ke Sekte Yuding untuk melihatnya. Chen Ping menghentikan Yihe. Tuan Chen, tubuh Anda. Tubuhku baik-baik saja, bahkan jika aku lemah, untuk membunuh Hu Yixiao itu, aku hanya perlu menggerakkan jari-jariku. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Yihe juga tersenyum. Chen Ping bahkan membunuh Raja Li. Jika dia ingin membunuh Hu Yixiao itu, bukankah dia akan menggerakkan jarinya saja? Tunggu Phoenix Api kembali. Biarkan dia pergi ke Sekte Yuding untuk menemukanku. Chen Ping menginstruksikan. Setelah berbicara, Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng ke Sekte Yuding. Namun, Gao Qilan dan Yu Jiameng juga mengejar mereka, dan mereka ingin mengikuti Chen Ping ke Sekte Yuding. Awalnya, Chen Ping ingin mereka tinggal di kota Kaisar Iblis. Bagaimanapun juga, lebih aman tinggal di kota Kaisar Iblis. Namun, mereka berdua tidak mau tinggal di kota Kaisar Iblis, dan bersikeras mengikuti Chen Ping ke Sekte Yuding. Chen Ping tidak punya pilihan selain membiarkan keduanya mengikuti. Dan Isa melihat punggung Chen Ping saat mereka pergi, ekspresinya sangat rumit. Ihe melihat ekspresi Isa, dan hanya bisa melangkah maju dan menepuk kepala Isa. Karena hal semacam ini, Ihe tidak bisa membantu. Apa identitas Chen Ping? Yihe tahu betul, jadi Isa sama sekali tidak layak untuk Chen Ping. Tetapi jika Isa bisa menjadi wanita Chen Ping, Ihe sangat bahagia. Tetapi itu semua tergantung pada nasib kedua orang itu. Pada saat ini, di luar Sekte Yuding, 3 tetua dengan banyak murid Sekte Yuding hanya bisa menjaga di luar sekte. Hu Yixiao menduduki Sekte Yuding, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Selain itu, kekuatan mereka, jika mereka ingin merebut kembali Sekte Yuding, itu tidak mungkin. Anda harus tahu bahwa Hu Yixiao juga memiliki jenderal yang dikirim oleh Raja Li untuk bergabung dengannya. Jenderal itu adalah seorang kultivator dari alam konvergensi kelas 9, belum lagi 3 tetua, bahkan jika Penatua Taisang dari Sekte Yuding maju, mereka semua dikalahkan oleh para jenderal kota Raja Mingli ini. Sekarang Hu Yixiao dapat digambarkan sebagai penuh angin musim semi, penuh kebanggaan. Dia tidak tahu bahwa kota Raja Mingli telah runtuh. Hu Yixiao juga berpikir bahwa kota Kaisar Iblis telah ditangkap, dan 3 tetua dan yang lainnya telah memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari kota Kaisar Iblis. Penatua ketiga, saya menyarankan Anda untuk sedikit bijak tentang waktu. Sekarang Sekte Yuding sudah menjadi milik saya, dan saya juga telah mencapai kerjasama strategis dengan Raja Li, dan di masa depan, ramuan yang disempurnakan oleh Sekte Yuding kami akan diberikan kepada kota Raja Mingli. Dan kota kerajaan Mingli akan terus memasok kita dengan ramuan obat dan berbagai sumber daya ke Sekte Yuding, dan keamanan Sekte Yuding juga merupakan tanggung jawab kota kerajaan Mingli. Sekarang kota Kaisar Iblis sudah berakhir. Daerah ini, kota Raja Mingli adalah yang terbesar. Tidakkah kamu masih mengerti? Hu Yixiao berkata kepada ketiga tetua, Hu Yixiao, jangan bermimpi, kota Raja Mingli telah lama berakhir. Maka Raja Li juga telah dibunuh oleh Tuan Chen. Anda masih di sini untuk bermimpi tentang musim semi dan musim gugur. Sekarang kamu dengan patuh melepaskan Sekte Jadeding, mungkin kamu masih bisa hidup. Jika tidak ketika Master Sekte kembali, kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Tetua ketiga mendengus dingin, hahaha.
Hui Xiao mendengarkan dan tertawa keras. Apakah kamu memiliki masalah otak? Lalu kekuatan apa yang dimiliki Chen Ping? Bukankah aku masih tahu? Bahkan jika dia memiliki petualangan selama ini, tidak peduli seberapa cepat kekuatannya tumbuh, dia hanyalah seorang kultivator Fit Realm, dan sungguh konyol dia bisa membunuh Raja Li. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Jika kamu tidak mematuhiku, maka jangan salahkan aku karena tidak baik dan bunuh kalian semua secara langsung. Hui Xiao sama sekali tidak mempercayai kata-kata ketiga tetua itu. Chen Ping, seorang kultivator alam Fit, dapat melewati 4 tingkatan Raja Li di alam kesengsaraan biksu itu terbunuh. Itu hanya omong kosong. Melihat bahwa Hui Xiao tidak mempercayainya, tetua ketiga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa memohon Niheng untuk bergerak menyelamatkan dengan cepat. Bab 3199, terpecahkan. Selama orang-orang dari kota Kaisar Iblis tiba, itu akan menjadi periode kematian Hui Xiao. 10 menit berlalu dengan cepat, dan saya melihat bahwa ketiga tetua belum ada di sana. Arti kepatuhan, tubuh Hui Xiao mulai memancarkan aura tirani. Elder ketiga, karena kamu keras kepala, maka jangan salahkan aku. Katakanlah, Hui Xiao benar-benar melesat ke langit dan langsung pergi ke tiga tetua. Tetua ketiga bukanlah lawan Hui Xiao, tetapi ketika dia melihat Hui Xiao bergerak, dia juga bangkit dengan napasnya. Tapi saat ketiga tetua bersiap untuk bertarung, tiba-tiba aura di belakang mereka datang seketika. Hui Xiao, yang melompat, langsung terkena nafas ini, dan seluruh orang terbang langsung terbalik. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah, meludahkan darah dari mulutnya dan terluka parah. Hui Xiao tercengang, dia tidak mengerti siapa itu, akan ada kekuatan seperti itu, dan dia benar-benar membiarkan dirinya terluka parah dan jatuh ke tanah dengan nafas. Kultivator Little Fit Realm, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi tebal. Sosok Chen Ping perlahan muncul, diikuti oleh Liu Ruyan. Melihat Chen Ping muncul, tetua ketiga tiba-tiba tampak terkejut. Dan Hui Xiao mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kekuatan Chen Ping sebenarnya telah meningkat ke peringkat ke-8 dari alam Fit dalam waktu singkat, dan dia adalah kekuatan yang sama dengan tetua surgawi mereka. Hui Xiao tidak tahu bahwa Penatua Taisang dari Sekte Yuding sekarang takut bahwa dia bahkan bukan semut di mata Chen Ping. Kamu belum mati, mungkinkah kamu juga melarikan diri dari kota Kaisar Iblis? Hui Xiao memandang Chen Ping dan bertanya, melarikan diri? Chen Ping tersenyum dingin. Mengapa saya harus melarikan diri? Raja Li yang ingin melarikan diri. Tetapi Raja Li tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri di masa depan. Dia telah dibunuh oleh saya. Kamu berbicara omong kosong. Raja Li adalah penggarap agung dari alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Kamu berani berbicara omong kosong tentang Raja Li kita, sialan saja. Seorang jenderal berbaju besi di sebelah Hui Xiao meraung. Sekte Yuding dan orang-orang di kota Raja Mingli hampir menjadikanmu ikan yang lolos dari jaring. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju jenderal. Jenderal itu adalah seorang kultivator dari alam Fit kelas 9, di mana dia akan takut pada Chen Ping. Dia langsung meraung, dan bergegas dengan senjata di tangan. Melihat ini, Chen Ping melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aura menakutkan keluar dari tubuh Chen Ping. Dengan jentikan Chen Ping seperti ini, Jenderal kelas 9 dari alam tubuh gabungan langsung meledakkan tubuhnya dan berubah menjadi sampah. Melihat adegan ini, Hui bodoh, Fit Realm 9 Grades. Lambaian tangan biasa menjadi sampah, bahwa barusan pukulan Chen Ping pada dirinya sendiri adalah belas kasihan dari bawahannya. Jika tidak, dia akan menjadi bajingan saat ini. Hui Xiao tidak mengerti. Chen Ping, seorang kultivator kelas 8 Fit Realm, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tapi sekarang dia tidak berani berpikir terlalu banyak, penting untuk menyelamatkan hidupnya.
Jadi Hu Yixiao berlutut di tanah dan mulai memohon belas kasihan. Selamatkan hidupmu, aku tidak berani lagi. Hu Yixiao bersujud seperti menumbuk bawang putih, tetapi Chen Ping bahkan tidak melihatnya. Ruyan, bagaimana menghukumnya, kamu akan memutuskan sendiri. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuh Hu Yixiao barusan adalah untuk membiarkan Liu Ruyan memutuskan sendiri. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah master sekte dari sekte Yuding saat ini. Liu Ruyan mengangguk, lalu berjalan menuju Hu Yixiao dengan wajah dingin. Selamatkan hidupmu, master sekte, selamatkan hidupmu. Hu Yixiao memandang Liu Ruyan yang akan datang, dan mulai memohon belas kasihan lagi. Tetapi Liu Ruyan tidak memiliki setengah titik belas kasihan. Jika Hu Yixiao tidak memiliki ide untuk memukul sekte Yuding lagi, Liu Ruyan tidak ingin menghitung dengannya. Tapi hati pencuri Hu Yixiao belum mati, bagaimana Liu Ruyan bisa melepaskannya? Saya melihat kilatan cahaya dingin di tangan Liu Ruyan, dan kepala Hu Yixiao langsung terbang. Krisis sekte Yuding diselesaikan oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya. Ini adalah kekuatan Chen Ping. Ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sekte Yuding, dia masih menjadi sasaran dan ditekan. Tetapi sekarang dia bisa membuat sekte Yuding berantakan dengan lambaian tangannya. Ini adalah perubahan yang dibawa kekuatan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.